First Phone Code Indonesian Standard atau yang lebih dikenal dengan KRIS adalah standar QR Code pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI. Dari sini, teman-teman tahu kan apa arti dari KRIS? Kira-kira bagaimana ya perkembangan KRIS di Indonesia? Apakah terjadi begitu saja? Tentu saja tidak. Pada awalnya, terdapat berbagai macam sistem pembayaran elektronik di Indonesia yang beroperasi secara terpisah. Setiap penyedia jasa pembayaran memiliki QR Code yang berbeda, menyebabkan kerumitan dalam melakukan transaksi. Sehingga Bank Indonesia mengembangkan sebuah standar nasional yang mengintegrasikan semua QR Code ke dalam sebuah sistem tunggal yang kemudian dikenal sebagai KRIS. Bayar jadi lebih cepat, mudah, dan aman. Dengan menggunakan KRIS, usaha kecil dan mikro mendapatkan banyak manfaat, seperti mempercepat proses pembayaran, mengamankan bisnis dari uang palsu, mempermudah dalam mencatat keuangan, serta meningkatkan jangkauan pasar. Tapi, apakah semua itu berjalan dengan mulus? Nyatanya masih terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi, di mana keterbatasan akses internet dan rendahnya literasi digital masih menjadi kendala utama dalam penggunaan KRIS. Infrastruktur jaringan yang belum memadai di daerah pelosok membuat transaksi digital kurang optimal. Selain itu, banyak pelaku usaha di pelosok yang belum terbiasa dengan teknologi pembayaran digital, sehingga diperlukan edukasi dan pelatihan agar mereka dapat memanfaatkan KRIS secara efektif. Lalu, bagaimana cara agar KRIS dapat terus berkembang dan bisa digunakan di jaringan yang lebih luas? Berikut solusinya. Pertama, peningkatan akses infrastruktur, di mana pemerintah perlu terus mendorong pembangunan infrastruktur jaringan internet di pedesaan, sehingga teknologi pembayaran digital bisa diakses secara merata. Kedua, edukasi dan sosialisasi. Program pelatihan dan edukasi bagi pelaku UMKM di pedesaan harus terus dilakukan. Masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang cara menggunakan KRIS dan manfaatnya bagi usaha mereka. Setelah kita mendengar semua itu, kita dapat menyimpulkan bahwa KRIS telah menjadi bagian penting dalam sebuah sistem pembayaran di Indonesia. KRIS telah memberikan kemudahan, keamanan, dan efisiensi dalam bertransaksi, terutama bagi UMKM. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan rendahnya literasi digital masih perlu diatasi agar manfaat KRIS bisa dirasakan secara merata. Karena itu, mari kita pahami dan manfaatkan KRIS sebaik mungkin. Dengan KRIS, kita dapat melakukan transaksi lebih mudah, usaha makin maju, dan Indonesia semakin siap menuju era digital.